Hubungan Ferry Irawan dan Vena Melinda kini di titik nadir. Meski keduanya telah resmi bercerai, hubungan panas yang terjadi masih membayangi hubungan keduanya ke depannya. Seperti diketahui, Vena Melinda tidak hanya menggugat cerai Ferry Irawan, tetapi juga melaporkannya ke pihak kepolisian atas tuduhan KDRT. Dari laporannya itulah, Ferry harus mendekam dalam tahanan. Dan belum lama ini Ferry Irawan resmi bebas dari tahanan. Lantas, akankah Ferry menaruh dendam pada mantan istrinya itu yang telah menjebloskannya ke penjara? Meski menurutnya dirinya tidak terbukti melakukan KDRT berat terhadap Vena. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah maafkan. Nggak tahu. Saya baru keluar jadi nggak tahu apa-apa. Gimana Pak Jeffrey? Karena statusnya itu yang bisa menjawab Bang Sunan itu, karena kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan hanyalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Itu aja. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang menjelaskan. Ya itu kapasitasnya Bang Jeff yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? yang ini. Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Daripada saya sibuk memikirkan omongan orang, lebih baik saya sibuk memperbaiki diri saya sendiri. Tidak itu saja, Ferry juga ingin membangun kembali citranya yang telah tercoreng akibat laporan yang dibuat Vena Melinda. Kini, Ferry berencana akan kembali ke dunia entertainment yang telah membesarkan namanya. Pertama, saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan, dan menata hidup yang lebih baik lagi. Banyak yang saya ambil dari pelajaran hidup, terus juga Allah itu, Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia yang baru, yang lebih baik dari yang sebelumnya. Alhamdulillah, selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk ibadah. Gini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya dari saya. Saya yang hanya saya ingin bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik, urus ibu saya, berkarya lagi. Saya mau ingatkan kembali
bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun begitu. Biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja, biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja.